Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 2 Motel California dimulai dengan Yeon-soo dan Chun Pil di pemakaman kakek Yeon-soo. Chun Pil tahu dia sedang menunggu Kang Hae muncul. Kilas balik singkat menunjukkan Chun Pil, Yeon-soo, dan beberapa teman lainnya mengejutkan Kang Hae dengan menyanyikan selamat ulang tahun untuknya. Dia hanya tampak kesal dan pergi. Yeon-soo mengikuti dan mengatakan dia akan pergi kemanapun dia pergi selama sisa hidupnya. Ketika dia bertanya mengapa, dia berpikir bahwa itu karena dia menyukainya. Tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Saat ini, Kang Hae terkejut menemukan Yeon-soo memeluknya. Dia memberi penghormatan kepada kakeknya ketika potretnya tiba-tiba mulai berbicara dengannya. Dia mengatakan dia merindukannya dan Kang Hae, pada gilirannya, bertanya mengapa dia melakukan itu padanya. Tapi dia membiarkannya pergi karena itu di masa lalu. Ibu Yeon-soo, Sunja, berlari ke kamar saat itu dan jatuh. Dia diikuti oleh suaminya saat ini. Yeon-soo menyadari bahwa Kang Hae sudah meninggalkan aula. Kita melihat bahwa dia bosan mendengar gosip tetangga tentang dia dan orang tuanya. Yeon-soo mengejarnya dan menyuruhnya makan sebelum dia pergi. Setelah Yeon-soo pergi, teman mereka yang lain, Seung-eun, menyuruh Kang Hae untuk bertemu Ahrem, gadis lain dari kelompok mereka. Kang Hae duduk bersama teman lamanya tetapi orang lain di aula pemakaman mulai membicarakannya dengan cara yang merendahkan. Sebuah kilas balik menunjukkan Kang Hae, Seung-eun, Ahrem, Han-woo dan Yeon-soo sebagai sekelompok teman. Yang lain menggoda mereka karena berbagai alasan, seperti Kang Hae karena tinggal di motel, Han-woo karena tinggal di pertanian dan Yeon-soo karena gemuk. Mereka menyebut mereka gangster, bermain dengan nama Kang Hae. Saat itulah Kang Hae dengan cerdik menunggu petir menyambar mereka. Saat ini, Kang Hae pergi ke meja para pengganggu dan mengingatkan mereka pada insiden petir, terutama Heon-yeol, pemimpin mereka. Dia mengejeknya dan melemparkan minuman ke atasnya tetapi dia membalikkan semangkuk mie di atasnya dan pergi. Dia melemparkan botol ke arahnya tetapi Yeon-soo mencegatnya, bahkan meninju Heon-yeol ketika dia melangkah terlalu jauh. Seung-eun kemudian mengantar Kang Hae keluar. Di pemakaman, Sunja mengkritik perilaku Kang Hae dan memperingatkan Yeon-soo untuk tidak terlibat dengannya. Sementara itu, Kang Hae berterima kasih kepada Seung-eun karena tinggal bersama ayahnya. Kita tahu sebelumnya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Mereka kembali ke motel dan Kang Hae mengingat malam dia pergi. Dia telah memberitahu Yeon-soo bahwa dia tidak bisa terus bertahan di kota ini dan harus pergi. Kang Hae kembali ke Gosiwon, penginapan sewa rendah dengan kamar kecil, tempat dia tinggal di Seoul. Dia mendapat telepon dari Seok-kyung dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengundurkan diri dari Momen, dengan cepat memotong panggilan. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia mabuk setelah berhenti dari pekerjaannya dan Seok-kyung menelepon. Dalam keadaan mabuk, dia telah mengundangnya ke rumahnya dan dia telah tiba. Kang Hae bertemu Jung-go dan kami mengetahui apa yang terjadi. Esther sudah melihat desain Kang Hae dan dia dan Seok-kyung mengatakan mereka menginginkannya sebagai kepala desain. Mok sekarang meminta Kang Hae untuk bergabung kembali tetapi dia menolak untuk bekerja dengan seseorang yang tidak dia sukai. Sebaliknya, Seok-kyung dan Esther menawarkan untuk membayarnya lebih banyak untuk bekerja dengan mereka secara langsung. Dia menerima tawaran itu tetapi tidak menerima pembayaran karena mereka telah membayarnya untuk harga diri sebagai desainer. Esther kemudian menawarkan persahabatannya dan mengundang Kang Hae ke pernikahannya. Kang Hae kembali ke Gosiwon untuk menemukan pipa tidak berfungsi dan dia tidak bisa mandi. Ahrem meneleponnya dan bertanya apakah dia bisa tinggal di rumah Kang Hae di Seoul selama 1 atau 2 hari. Kang Hae berbohong dan mengatakan dia akan melakukan perjalanan bisnis. Tapi Ahrem dan Yeon-soo tahu bahwa dia berbohong dan tidak bekerja di Momen. Mereka berdua kemudian menangkap seorang gadis bernama Nan-woo mencoba membebaskan sekelompok anjing dari pengujian. Yeon-soo membantunya mengirim mereka ke tempat penampungan anjing yang dia mulai di sekolah kedokteran hewan. Nan-woo sangat tertarik olehnya dan kemudian bertanya kepada Ahrem apakah Yeon-soo punya pacar dan kemudian apakah dia tahu apa yang dia lakukan pada malam Natal. Sementara itu, Kang Hae pergi ke pernikahan Esther dan memotret pernikahannya sendiri dengan Yeon-soo. Dia kemudian bertemu Jung-go dan mengetahui bahwa dia keluar dari Momen juga, terinspirasi oleh Kang Hae. Seok-kyung tiba dan menemukan Kang Hae sedang menggambar aula pernikahan. Dia mengundangnya untuk pesta setelahnya,
tetapi dia mengatakan dia punya rencana. Sebuah kilas balik menunjukkan Chun Pil membawa Kang He ke sebuah hotel mewah untuk ulang tahunnya yang kebetulan pada tanggal 25 Desember. Ini menjadi rutinitas ulang tahun mereka. Saat ini, Ahram menelepon Kang He dan mengucapkan selamat ulang tahun. Kang He kemudian menelepon Yeon-su untuk berterima kasih atas bencana Heon-yol tetapi menyadari bahwa dia sedang berkencan dengan Nan-wo. Ini tampaknya mengganggu Kang He, yang mengatakan kepada ayahnya untuk tidak bertemu dengannya di hotel malam itu dengan mengatakan dia memiliki pria lain dalam hidupnya. Dia kemudian bertemu Seok Kyung dan bertanya apakah dia bisa menggunakannya untuk menjauh dari seorang pria yang mengklaim kepemilikan dirinya. Dia membawa Seok Kyung ke kamar hotel bersamanya tetapi alih-alih Chun Pil, Yeon-su menunggunya di dalam. Yeon-su sepertinya mengenali Seok Kyung. Sebuah kilas balik ke tahun 2013 menunjukkan Yeon-su dan teman-temannya bermain musik di atas panggung bersama Chun Pil. Chun Pil telah berjanji untuk memberitahu Yeon-su di mana Kang He tinggal di Seoul tetapi hanya menyebutkan bahwa dia tinggal di Gosiwon. Yeon-su dan Han-wo kemudian pergi ke Seoul dan mencarinya tetapi gagal melakukannya. Begitulah cara Yeon-su terus kembali ke Seoul dan mencari Kang He. Dia akhirnya menemukannya bekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada tetapi melihatnya di tengah pertengkaran dengan bosnya. Seok Kyung ada di sana dan mencoba membantu Kang He dengan mengiriminya video pertengkaran itu. Kang He melihat Yeon-su dan memberinya sekaleng soda, memerintahkannya untuk kembali dan tidak datang menemuinya lagi. Saat ini, Seok Kyung tidak menyadari kesalahpahaman itu dan menyuruh Yeon-su untuk mengalihkan kepemilikan Kang He kepadanya di akhir Motel California episode 2.